Tabik pun, salam sehat. Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali kita berjumpa lagi di podcast Rumah Sakit Advent Bandar Lampung. Satu program yang senantiasa hadir untuk memberikan informasi dan edukasi seputar dunia kesehatan. Ya pemirsa, episode kali ini sangat istimewa karena kita kedatangan seorang narasumber yang merupakan seseorang yang berperan sangat penting dalam pelayanan di rumah sakit. Langsung saja kita akan sambut narasumber kita. Beliau adalah Apoteker Suyadi, Sarjana Farmasi. Halo Bapak, selamat siang. Halo, selamat siang. Apa kabar? Baik. Terima kasih Pak sudah menyempatkan waktu untuk berbincang pada hari ini. Nah, sebelum kita berbicara tentang topik kita hari ini, yaitu tentang penggunaan obat antibiotik. Sebelumnya cerita dong Pak sedikit. Sebenarnya sebagai seorang apoteker, apa sih tugas yang dilakukan dari rumah sakit dan seberapa penting peran seorang apoteker dalam menyembuhkan seorang pasien? Baik, terima kasih kesempatannya. Kalau ditanya tentang tugas apoteker di rumah sakit, itu sangat luas. Tetapi pemerintah sudah mengatur secara spesifik apa-apa saja yang harus dikerjakan apoteker di rumah sakit. Kita mengacu kepada peraturan pemerintah, yaitu Permenkes tahun 72 tahun 2016. Di situ dikatakan bahwa tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Jadi di situ sudah dijelaskan secara rinci. Salah satunya pekerjaan farmasian di rumah sakit itu dibagi dua bagian. Bagian pertama adalah bagian manajerial atau pengelolaan obat-obatan, BMHP dan alat kesehatan. Yang kedua adalah tentang pengkajian resep, tentang pemeriksaan kadar obat dalam darah, tentang penelusuran riwayat pasien, tentang visit, dan tentang PIO, ya, pelayanan informasi obat. Jadi kalau secara sederhana bisa disimpulkan bahwa tugas seorang apoteker itu ya memang berkaitan dengan obat-obatan ya Pak ya? Iya, betul sekali. Jadi kalau bisa sedikit berbagi pengalaman nih Pak, ada nggak sih kesulitan yang dihadapi oleh seorang apoteker dalam melaksanakan tugasnya? Oh, tentu saja kalau dibilang kesulitan bukan kesulitan ya, mungkin tantangan lebih cocok. Ya, betul. Kalau tantangannya karena kita harus berkolaborasi dengan dokter, kita harus berkolaborasi dengan perawat, tentunya semua itu berhubungan dengan penggunaan obat. Jadi bagaimana kita bisa masuk ke ranahnya dokter tanpa harus menyinggung, atau kita masuk ke ranahnya perawat dengan maksud untuk bekerja sama. Mungkin hal seperti itu yang harus dilakukan. Oke Pak Yadi, mungkin itu aja sekilas tentang perkenalan sebagai seorang apoteker. Nah selanjutnya kita mau masuk nih ke topik utama kita ya. Nah pemirsa, hari ini kita akan berfokus pada topik penggunaan antibiotik. Tapi sebelum kita jauh berbicara tentang antibiotik nih Pak, kira-kira biasanya apa sih edukasi yang harus diberikan seorang apoteker dalam memberikan obat ke pasien? Baik, jadi kalau edukasi yang harus diberikan pada saat pasien menerima obat adalah yang pertama, yang jelas adalah cara pakainya. Iya, betul. Cara pakai itu meliputi apakah diminum, apakah dioleskan, ataukah dengan cara disuntikkan. Itulah cara pakai. Yang kedua adalah aturan atau frekuensinya, berapa kali sehari. Jadi ada obat-obat yang kerjanya panjang itu bisa digunakan hanya sekali sehari. Tapi obat-obat yang cara kerjanya pendek itu bisa sampai 3 kali bahkan 4 kali sehari. Terutama untuk obat-obat yang diminum atau per oral. Ada juga obat-obat yang diminum menggunakan waktu. Jadi frekuensi tadi sudah, berarti waktunya sekarang. Waktu itu bisa pagi atau malam. Bayangkan kalau kita dikasih obat yang disebut diuretik yang akan memperbanyak keluar cairan tubuh diberikan malam hari, tentunya sangat mengganggu jam tidur pasien atau jam istirahat pasien, sehingga itu bahkan akan menghambat pengobatan itu. Oh, jadi memang nggak bisa disamakan ya Pak ya? Masing-masing obat itu memiliki aturannya sendiri,
terus frekuensinya seperti apa, itu ketentuannya itu berbeda masing-masing obat ya Pak? Iya, benar sekali. Tergantung cara kerja obat. Tentu kan disesuaikan dengan cara kerja obat itu sendiri. Jadi langsung saja nih Pak, ke topik utama kita. Jadi sebenarnya antibiotik itu apa sih Pak? Jadi antibiotik adalah suatu senyawa obat yang digunakan untuk membunuh bakteri. Jadi biasanya yang diberikan antibiotik itu sudah dinilai pasien itu ada terinfeksi oleh bakteri atau yang lainnya. Jadi sebenarnya kapan antibiotik itu harus diberikan? Oke, jadi antibiotik itu harus diberikan, itu yang menentukan adalah pertama seorang dokter. Karena dokter yang pertama memeriksa pasien. Biasanya kalau pasien itu sudah diduga terinfeksi suatu bakteri. Atau kalau pasien rawat inap biasanya sudah melalui pendukungnya, yaitu penunjang medis, yaitu laboratorium. Setelah ditemukan terinfeksi, tentunya ada pemeriksaan-pemeriksaan yang akan dilakukan. Dan biasanya CBC atau sel darah putih itu meningkat. Dari situlah pertimbangan dokter menggunakan antibiotik. Oke, baik. Nah Pak, pertanyaan selanjutnya, ini berdasarkan pengalaman ya. Biasanya kan kalau kita menerima obat dari seorang apoteker, itu khusus untuk obat antibiotik ini istimewa. Karena selalu dibilang, jangan lupa minum teratur dan harus diminum sampai habis. Nah itu sebenarnya kenapa sih Pak? Oke, jadi kenapa antibiotik selalu dititipkan pesan khusus? Tolong dihabiskan ya Pak, Ya. tolong sampai selesai ya Pak. Betul. Itu karena untuk mencegah yang disebut namanya resistensi. Jadi setiap antibiotik itu punya masa kerja masing-masing. Ada yang butuh hanya 3 hari saja. Ada juga yang butuh harus 5 hari. Bahkan lebih dari 5 hari ada. Itu tergantung cara kerja antibiotik dan menurut hasil pemeriksaan penelitian yang dilakukan pada saat menciptakan antibiotik itu. Nah, jadi kalau kita nggak menurut dengan anjuran yang sudah diberikan, akan terjadi yang namanya resistensi. Nah, kalau sudah terjadi yang namanya resistensi, itu apa yang akan terjadi? Baik, jadi kita harus tahu dulu resistensi itu apa. Resistensi adalah suatu kondisi di mana antibiotik itu tidak dapat lagi membunuh bakteri. Oleh karena bakterinya sudah kebal. Nah, tentunya ada penyebabnya kenapa bisa jadi kebal. Iya, betul. Jadi memang itu sangat-sangat berbahaya malahan justru kalau tidak mengikuti anjuran yang diberikan. Nah, kemudian ada nggak sih kira-kira efek samping dari pemberian antibiotik? Ya, jadi kalau ditanya efek samping, namanya obat itu sebenarnya benda asing yang dimasukkan dalam tubuh. Kalau efek samping pasti ada. Tetapi pertimbangan dokter memberikan antibiotik adalah ditimbang antara ruginya dan untungnya. Jika keuntungannya dalam hal ini adalah proses penyembuhan lebih banyak dibanding kerugiannya, maka diputuskanlah diberikan antibiotik. Jika memang lebih banyak kerugiannya, tentunya tidak akan diberikan antibiotik. Seperti itu pertimbangannya. Oke. Kemudian Pak, berbicara lebih lanjut nih soal antibiotik. Kan kalau kita rawat inap dengan rawat jalan itu biasanya obat yang diberikan berbeda ya. Ada yang antibiotiknya berupa suntikan, ada yang juga diminum. Nah, dari 2 jenis ini sebenarnya apa sih yang paling membedakan secara signifikan? Antibiotik itu ada 2 macam disebutkan tadi sediaan. Dibuat dalam bentuk tablet, ada juga dibuat dalam bentuk injeksi. Sebenarnya masih ada bentuk lain. Ada juga antibiotik dalam bentuk salep, tapi kita bahas dulu antara tablet dan yang injeksi tadi. Jadi kalau tablet itu dimasukkan dalam tubuh kita, itu butuh waktu proses antara pecahnya obat itu, diserapnya obat itu di dalam usus kita, sampai adanya obat itu masuk ke dalam peredaran darah. Jika injeksi, dia akan lebih cepat. Oleh karena begitu masuk obat itu, tidak melalui proses seperti tablet tadi. Obat injeksi begitu masuk, dia langsung masuk ke plasma darah, ke pembuluh darah. Dan efeknya akan langsung ke efek terapi. Jika tablet tadi harus melalui pemecahan dulu, baru larut dulu, baru diserap tubuh, baru masuk ke peredaran darah atau ke plasma darah. Jadi injeksi lebih cepat dirasakan khasiatnya dibanding yang tablet. Nah, jadi memang kalau pemberian antibiotik
pemilihannya ya Pak, apakah itu harus diminum, apa itu suntikan, itu semua kembali lagi ke dokter penanggung jawab pasien tersebut. Nah ini Pak, ada juga satu pertanyaan yang sering ditanyakan oleh masyarakat dan mungkin salah satu pemirsa yang menyaksikan tayangan ini. Kan sering nih kalau kita pulang atau berobat, terutama untuk pasien anak-anak, kan sering diberikan antibiotik itu berupa sirup ya atau serbuk yang kadang dicairkan ya. Itu ada yang mengatakan harus ditaruh di dalam kulkas. Sebenarnya betul nggak sih sebenarnya Pak? Baik, saya menjawab pertanyaan yang barusan. Jadi sirup itu juga terdapat dua macam sirup. Ada sirup kering, ada sirup memang sudah cairan dari pabriknya. Kalau sirup yang sudah ada cairan atau sudah dilarutkan dari pabriknya, itu mengikuti expired date yang ada di dalam botolnya. Tetapi kalau sirup yang direkonstruksi, dalam hal ini adalah misalnya sirup tadinya serbuk, lalu dilarutkan, itu mengikuti yang disebut BUD, Beyond Use Date, yaitu setiap obat punya karakter berbeda dan biasanya memang sudah dicantumkan di botolnya. Harus disimpan di suhu berapa. Nah, disitulah pentingnya pasien harus memperhatikan ketika obat itu diserahkan kepada pasien. Seorang apoteker akan menerangkan bagaimana cara penyimpanan obat tersebut. Jadi setiap karakter obat itu berbeda-beda. Oh, jadi nggak semua Tidak antibiotik harus masuk kulkas. Tidak semua. Tergantung jenis antibiotik yang diberikan. Nah, terus satu lagi nih Pak. Biasanya nih, kalau ibu-ibu nih ya kan, jiwa mengiritnya tinggi. Kadang-kadang kita suka simpan-simpan tuh obat di dalam kulkas ya, termasuk antibiotik. Jadi sebenarnya sampai berapa lama sih obat itu bisa disimpan dan bisa digunakan kembali? Baik, kalau kita bicara di antibiotik, antibiotik itu sudah dirancang tidak dalam jangka panjang. Artinya biasanya paling panjang hanya 7 hari setelah dilarutkan dengan cairan. Jadi tidak boleh setelah 7 hari, oh masih ada nih sayang diberikan lagi, oh tidak boleh. Itu bahkan bisa menyebabkan keracunan. Oh, jadi justru bahaya Pak ya? Oh gitu ya. Baik pemirsa, ini sangat berharga nih. Jangan sampai karena kita mau menghemat, menyimpan-nyimpan antibiotik, lalu justru akan menjadi sesuatu yang membahayakan. Terus kalau obat lain gimana Pak? Misalnya nih obat demam, obat batuk, pilek, itu apakah sama? Tentu tidak sama. Jadi hanya khusus antibiotik, ya makanya antibiotik disarankan sampai habis. Dan kemasan antibiotik dalam bentuk sirup itu sudah dihitung dari pabriknya bahwa itu kondisinya disiapkan itu sekali pakai habis. Artinya setelah siklus pemakaian maksud saya. Satu siklus pemakaian harus habis. Misalnya 3 hari kah, atau 5 hari kah, atau bahkan paling lama 7 hari. Itu sudah disiapkan habis. Kalau obat lain, contohnya obat pereda nyeri, pereda penurun demam, batuk, itu boleh digunakan. Artinya dalam jangka waktu yang ditentukan dalam botol. Selalu ditulis setelah dibuka, disimpan berapa lama, akan dituliskan di botolnya. Bahkan mungkin apoteker akan menerangkan kembali ketika menyerahkan obat kepada pasien. Tolong disimpan dalam suhu sekian dan dipakai sebelum tanggal sekian. Oke, nah pertanyaan terakhir nih Pak Yadi. Kan kalau kita, yang saya tangkap tadi dari perbincangan kita bahwa inti dari pemberian antibiotik itu sebenarnya untuk mencegah infeksi ya. Jadi selain pemberian obat antibiotik, ada nggak sih cara lain yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya infeksi? Baik, kalau mencegah terjadinya infeksi berarti belum terinfeksi. Berarti hindarkan penyebab infeksinya. Kalau ada luka, ya dijaga lukanya supaya tidak kotor, tetap bersih, supaya tidak masuk bakteri dan menyebabkan infeksi. Usaha yang dilakukan untuk mencegah terjadi infeksi, salah satu ya menghindari penyebab infeksi tadi, misalnya jangan dekat-dekat dengan orang sakit, atau bahkan usaha yang lebih bagus lagi dilakukan adalah dengan melakukan vaksinasi untuk menghindari atau menciptakan kekebalan tubuh kita supaya tidak mudah terinfeksi. Oke, jadi memang sebaiknya sih lebih baik mencegah ya Pak ya daripada harus mengobati. Tapi kalau sudah terinfeksi ya apa boleh buat. Kita harus mengkonsumsi ya obat antibiotik, tentunya harus sesuai dengan apa yang telah direkomendasikan oleh dokter dan yang sesuai yang telah dijelaskan oleh seorang apoteker. Betul. Baik pemirsa, perbincangan kita hari ini sangat menarik ya, karena hari ini kita bisa mengetahui nih sebenarnya tugas seorang apoteker itu apa dan
kita bisa tahu bahwa ternyata apoteker itu sangat berperan penting dalam proses kesembuhan seorang pasien. Terlebih hari ini kita sudah banyak sekali mengulas tentang penggunaan antibiotik. Nah Pak Yadi, di akhir tayangan ini bolehkah Bapak memberikan closing statement ya? Kesimpulan apa sih yang bisa kita ambil dari perbincangan kita hari ini? Dengan menggunakan antibiotik secara bijak, kita dapat menjaga efektivitas obat dengan baik dan akan melindungi kesehatan kita dengan baik juga. Silakan konsultasikan ke dokter atau apoteker jika Anda memiliki pertanyaan seputar penggunaan antibiotik. Baik pemirsa, sekali lagi pencegahan lebih baik daripada harus melakukan pengobatan. Untuk itu, sekali lagi mari kita hindari infeksi dengan melakukan vaksinasi, rutin mencuci tangan, hidupkan perilaku hidup bersih, dan jauhi kontak dengan orang yang sedang terinfeksi. Dan yang paling penting, jika Anda mendapatkan obat antibiotik, minumlah sesuai dengan anjuran dokter dan juga apoteker. Baik, sampai di sini perjumpaan kita pada episode kali ini. Kami berharap agar perbincangan kita hari ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi semua pemirsa yang menyaksikan. Akhir kata, sampai jumpa pada tayangan selanjutnya dan salam sehat.